Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nisbia Sidiki, dan di video kali ini saya akan membahas mengenai uji Kolmogorov-Smirnov dan uji T. Terdapat data pretest dan posttest sebanyak 20 buah. Yang pertama kita lakukan adalah menguji distribusi data X dan Y dengan Kolmogorov-Smirnov test. Pertama, kita urutkan datanya secara ascending dengan cara kita blok data pretest dan posttestnya. Kemudian pilih menu data, lalu pilih sort. Pada bagian sort by, kita pilih pretest, lalu klik OK. Selanjutnya kita masukkan data pretestnya ke dalam kolom untuk Kolmogorov-Smirnov testnya. Kita copy data pretestnya, kita masukkan di sini. Berikutnya cari nilai rata-rata dengan cara sama dengan average. Kemudian kita blok semua datanya, tutup kurung, lalu enter. Lalu untuk SD atau standar deviasinya, kita gunakan rumus sama dengan ST def. Kemudian kita blok datanya, tutup kurung, kemudian enter. Untuk fcum, kita buat nomor urut sesuai jumlah datanya. Lalu untuk fs atau peluang data muncul terhadap data kelas, kita dapatkan dengan cara sama dengan nilai awal fcum dibagi dengan nilai akhir fcum yang diabsolutkan. Kita absolutkan dengan menekan tombol F4, kemudian enter. Tarik ke bawah sesuai dengan jumlah datanya. Untuk Z, kita dapatkan dengan sama dengan buka kurung nilai awal pretest yaitu 30 dikurang dengan nilai average yaitu 63. Untuk average kita absolutkan, kemudian tutup kurung, dibagi dengan nilai standar deviasi kita absolutkan juga. Kemudian enter, tarik ke bawah sesuai dengan jumlah datanya. Untuk nilai distribusi ZI pada tabel distribusi normal, kita gunakan rumus norm_dis. Lalu kita pilih data awal ZI, tutup kurung, kemudian enter. Tarik ke bawah sesuai dengan jumlah datanya. Lalu untuk fs dikurang ft, kita gunakan ABS atau absolute. Nilai awal fs dikurang dengan nilai awal ft. Tutup kurung, lalu enter. Tarik ke bawah sesuai dengan jumlah datanya. Selanjutnya untuk dihitung, kita dapatkan dengan rumus max, buka kurung, kita blok semua data fs dikurang ft, tutup kurung, kemudian enter. Lalu untuk k-table, kita dapatkan dari tabel nilai kritis. Caranya yaitu kita ambil nilai alfa 0,5 pada urutan jumlah data dikurang 1. Jumlah data kita adalah 20, dikurang 1 sama dengan 19, maka kita ambil nilai alfa 0,05 pada urutan ke-19, yaitu 0,301. Kita tulis di sini 0,301. Berikutnya kita masukkan pada kesimpulan. Hasil sama dengan nilai D, yaitu 0,100 44271. Kecil dari nilai K, yaitu 0,301. Berdasarkan daerah keputusan dan hipotesisnya, maka kita dapatkan data ini berdistribusi normal. H0 diterima dan H1 ditolak. Selanjutnya kita uji menggunakan SPSS. Pada SPSS kita pilih Sheet Variable View. Kemudian kita beri nama kolom pertama
pretest, dan kolom kedua posttest. Kemudian ubah masing-masing which dan desimalnya. Untuk which-nya menjadi 2 dan desimalnya menjadi 0. Lakukan hal yang sama untuk posttest-nya. Which-nya 2, dan decimal place-nya 0. Lalu kita ubah juga untuk measure-nya menjadi scale. Nah, jika sudah, buka sheet data view. Kemudian kita copy data ke dalam SPSS. Pertama kita copy data untuk pretestnya. Kita pastikan di sini. Kemudian kita pilih menu Analyze, pilih Non-Parametric Test, pilih Legacy Dialog, dan pilih One Sample KS. Maka akan muncul properties seperti ini. Karena data yang kita masukkan hanya pretest, maka kita pilih pretest, kemudian kita masukkan ke dalam kolom variable test, kolom test variable list, yaitu dengan mengklik tombol ini. Nah, jika sudah, klik OK. Maka akan muncul hasilnya seperti ini. Nilai yang kita ambil adalah nilai positifnya, yaitu 100. Coba kita cocokkan dengan hasil yang kita dapatkan menggunakan Excel. Hasil yang kita dapatkan menggunakan Excel adalah 0,100, 44271, dan sedangkan menggunakan SPSS yaitu 100. Maka kita dapatkan hasil yang sama. Kemudian untuk nilai posttest atau Y, langsung saja kita ujikan menggunakan SPSS agar prosesnya lebih singkat. Kita copy data posttest ke dalam SPSS-nya. Kita copy ke dalam SPSS posttest-nya, kita pastikan di sini. Kemudian lakukan langkah-langkah yang sama, yaitu pilih menu Analyze, pilih Non-Parametric Test, pilih Legacy Dialog, dan pilih One Sample KS. Masukkan data posttest ke dalam test variable list, yaitu dengan menekan tombol ini, lalu klik OK. Maka akan muncul hasilnya untuk data posttestnya, yaitu positifnya juga 100, dan untuk nilai pretestnya yaitu juga 100. Untuk data pretest dan posttest semuanya berdistribusi normal karena kecil dari 0,301 atau nilai K-nya, nilai K table-nya. Maka setelah berdistribusi normal, baru bisa kita mencari nilai t-testnya. Selanjutnya kita lakukan uji signifikansi data. Langkah pertama adalah memasukkan data pretest dan posttestnya ke dalam tab uji signifikansi data. Kita copy data pretestnya, kemudian kita pastikan di sini, dan kita copy data posttestnya, kemudian kita pastikan di sini. Jika sudah, untuk kolom D, kita dapatkan dengan mengurangkan nilai Y dengan X, yaitu sama dengan nilai pretest atau X dikurang dengan nilai posttest atau Y. Kemudian kita tarik sesuai dengan jumlah data. Lalu untuk rata-rata, kita gunakan rumus sama dengan average. Kemudian kita blok semua datanya, tutup kurung, kemudian enter. Selanjutnya untuk nilai XD, kita dapatkan dengan mengurangkan nilai D dengan nilai rata-rata D. Sama dengan nilai D dikurang dengan nilai rata-rata dari D. Untuk nilai rata-rata dari D, kita absolutkan dengan menekan tombol F4. Enter. Kemudian kita tarik ke bawah, sesuai dengan jumlah datanya. Lalu untuk X di pangkat 2, kita gunakan rumus sama dengan nilai XD pangkat, yaitu gunakan simbol yang ada di angka 6, 2. Enter.
kemudian kita tarik ke bawah sesuai dengan jumlah datanya. Kemudian untuk jumlah, kita gunakan rumus sama dengan sum. Kita blok semua data untuk XD terlebih dahulu. Enter. Kemudian untuk XD kuadrat, sama dengan sum. Kita blok semua datanya. Tutup kurung, kemudian enter. Jika sudah, kita proses rumus T hitung, yaitu MD per akar sigma XD kuadrat per N dikali N dikurang 1. Sama dengan MD yaitu rata-rata per SQRT buka kurung sigma XD pangkat 2 per buka kurung jumlah data yaitu 20 dikali dengan buka kurung jumlah data dikurang 1. Kemudian enter. Untuk T-table kita dapatkan dari membebaskan dua data kita, satu data pretest dan satu data post-test. Maka kita ambil data untuk T-table pada urutan ke-18. Untuk T-table urutan data ke-18 yaitu kita ambil ketelitian 0,025 sampai 0,050. Untuk urutan ke-18 adalah 2,10092. Nah, tulis di sini. Dari proses ini, kita mendapatkan T hitungnya besar dari T-table, maka kita gunakan kriteria terima H1 apabila T hitung besar dari T-table. Untuk kesimpulannya yaitu tolak H0 dan terima H1. Selanjutnya akan kita uji menggunakan bantuan data analyze. Pilih menu data, kemudian pilih data analyze, kemudian pilih t-test pilot to sample for mains. Klik OK. Lalu untuk variabel 1 kita masukkan data pretestnya, dan untuk variabel 2 kita masukkan data post-testnya. Nah, untuk outputnya kita gunakan new worksheet play, kemudian kita buat title-nya atau labelnya signifikansi 2. Lalu klik OK. Nah, akan kita bandingkan dengan hasil yang kita cari menggunakan cara manual. Saya pastikan di sini. Untuk T hitung yaitu berada pada nilai T start. Nah, untuk T hitungnya sama. Dan untuk T table-nya juga sama. Selanjutnya akan kita uji juga menggunakan bantuan SPSS. Pada SPSS, pilih menu Analyze, pilih Compare Means, dan pilih Pilot Sample T-Test. Nah, untuk variabel 1 kita masukkan nilai pretestnya, dan untuk variabel 2 kita masukkan nilai post-testnya. Kemudian klik OK. Maka hasilnya seperti ini. Untuk nilai T-nya sama, yaitu min 3,590. Derajat kebebasannya 19 dan signifikansinya 0,02. Maka hasil pasangan nilai pretest dan posttest ini mendapatkan nilai signifikansi kecil dari 0,05. Maka ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan antara data pretest dan posttest, atau dengan kata lain, tolak H0, terima H1. Demikian penjelasan saya mengenai uji signifikansi data, Kolmogorov-Smirnov test, dan t-test. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.